Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran fikih. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan fokus untuk persiapan ujian sekolah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memurojaah pelajaran yang sudah pernah kita pelajari di kelas 7 dan di kelas 8. Kita mulai lagi dari kitab Thaharah untuk pembelajaran fikih. Ya, jadi seperti yang Ustadz sudah sampaikan, bahwasanya pembelajaran fikih untuk ujian nanti, baik itu ujian praktek ataupun ujian tulis nanti, ujian sekolah, itu dari materi yang Thaharah, ya, dari materi Thaharah. Ini istri sahnya ke satu Zayan itu siapa ya? Tolong namanya nama asli ya, biar nanti bacaannya lebih gampang. Juga yang AD21-nya apa? Tolong namanya pakai nama asli ya. Jangan pakai nama samar. Ya. Jadi kita masuk dalam kitab Qinaatun Najah sebagai materi untuk pembelajaran yang nanti ya. Lalu bagaimana dengan kitab Fikih Wadih? Ya, Fikih Wadih juga intinya sama ya. Pembelajaran fikih itu kitab apapun sebagaimana yang kita pelajari adalah dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka materinya pun tidak jauh berbeda. Dan insya Allah kitab yang kita pelajari ini adalah terjemahannya ya. Ustaz sengaja pakai terjemahannya untuk lebih mempermudah, mempercepat untuk kalian bisa memahaminya. Ya, Ustaz juga ini mulai lebih awal karena materinya lumayan ya, karena kita murojaah, semoga bisa termurojaahi dari awal ya sampai akhir nanti. Jadi materinya dari secara global itu ada 4 bab, itu tentang Thaharah, tentang sholat, tentang saum, dan tentang zakat. Ya. Jadi kalau haji belum dipelajari ya. Nah, jadi fikih ibadah. Jadi kalian dimatangkan untuk memahami fikih ibadah. Ya, langsung saja kita ke materi. Nanti insya Allah ada tambahan pengumuman dan lain-lainnya di akhir 5 menit sebelum pembelajaran berakhir. Ya. Bab pertama ya tentang Thaharah. Di sini dijelaskan adapun tanda seseorang itu balik ya, yaitu mencapai usia di mana dia diwajibkan untuk melakukan ibadah, itu ada 3 ya. Pertama adalah ketika seseorang tersebut berumur ya. Misalkan seorang laki-laki ataupun wanita, jika misalnya dia sudah berumur 15 tahun. Jadi misalnya ada seseorang ya, belum bermimpi dan juga belum haid,
tapi dia sudah 15 tahun, maka wajiblah dia melakukan ibadah-ibadah yang memang diwajibkan dalam Islam. Misalnya sholat, saum, dan lain-lain. Ya. Lalu apabila di bawah 15 tahun, lalu misalnya laki-laki di sini yang kedua ya, bermimpi ya, atau sudah ihtilam, istilah bahasa Arabnya, maka dia wajib untuk melakukan ibadah seperti sholat tadi. Lalu haid, ya haid jika berumur 9 tahun. Ya. Jadi jika dia berumur 9 tahun dan dia haid, maka dia wajib untuk melakukan ibadah sholat, saum, dan yang lainnya. Ya. Lalu bersuci, ya bersuci syarat menggunakan batu. Jadi salah satu alat untuk bersuci adalah dengan batu, yaitu contohnya ketika beristinja atau buang air besar misal ya. Jika tidak ada air, ya tentu saja yang paling afdol, yang paling baik adalah dengan menggunakan air, sehingga bersihnya itu bersih yang amat sangat bersih begitu. Ya. Sedangkan kalau dengan batu ini adalah jika memang tidak ada air, misalnya kalian di padang pasir, di hutan, ya tempat yang memang air itu susah, ataupun kalau ada air, memang air itu adalah untuk minum gitu ya, memang air untuk minum, air yang apa namanya, nggak ada suaranya, coba dilihat lagi ya, yang air ada suaranya, tes tes, ini udah direkam dari tadi, ada suaranya tidak? Ada. Ya? Halo, Ada. Ustadz. Ada Ustadz, saya putus suara Ustadz di saya. Halo. Ya, ada suaranya kan? Tes. Ada. Di tempat saya ada, udah lancar, Pak. Enggak. Ya, berarti yang itu habitat aja kali yang itu ya. Mungkin pulsanya habis ya. Ya. Tadi sampai mana? Tentang beristinja dengan menggunakan batu ya. Jadi menggunakan batu. Ya. Bagaimana tata caranya menggunakan batu? Pertama adalah minimal menggunakan 3 batu. Ya. Menggunakan 3 batu. Lalu mensucikan tempat keluar najis dengan batu tersebut. Ya. Lalu najis tersebut tidak kering. Ya, jadi kalau najisnya kering ya berarti harus pakai air, mau tidak mau pakai air. Najis tersebut tidak berpindah, ya. Tempat istinja tersebut tidak terkena benda lain sekalipun tidak najis. Ya. Jadi nanti ada hukum-hukumnya lainnya kalau tercampur atau yang lain. Ya. Ini kita belum masukin ya. Ya. Lalu najis tersebut tidak terkena air. Terus batu tersebut adalah batu yang suci. Ya, itu adalah istinja dengan menggunakan batu. Lalu istinja lain, bersuci lain, ya bentuk toharoh lagi. Yang lain tadi toharoh yang pertama kita bahas tentang istinja. Bentuk toharoh lain, bersuci lain, ya dari hadas kecil begitu ya, adalah dengan wudhu, ya dengan wudhu. Yang pertama adalah rukun wudhu itu adalah niat. Ya. Niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku, lalu menyapu sebagian kepala, lalu membasuh kaki, dan ini bukan buku ya, maksudnya apa? Bukan lali ini, kaki ya, serta buku kaki, maksudnya sela-sela kaki ya, dan tertib. Itu adalah rukunnya. Jadi ini adalah merupakan hal yang mesti dilakukan ya. Jadi ada rukun, ada syarat. Ya, bedanya apa? Kalau rukun itu yang mesti dilakukan, ya, mesti dilakukan dan masih bagian daripada ibadah tersebut. Kalau syarat itu mesti ada, ya, tapi bukan bagian dari ibadah tersebut.
Ya, jadi kalau ini rukun adalah bagian dari ibadah tersebut, kalau tidak dilakukan maka ibadah tersebut akan batal, akan tidak sempurna. Ya. Lalu sebelum melakukan ibadah ini, maka diharuskan untuk melakukan pertama adalah niat. Ya, ini niat ini adalah merupakan dasar daripada segala macam ibadah. Ya, harus adanya niat. Al-qasdu ya bahasa Arabnya itu. Ya, dan al-qasdu ini hukumnya adalah rukun tadi ya. Sedangkan kalau talafuznya, ya talafuz itu mengucapkan, apa namanya, kan kalau niat itu tempatnya di hati ya, di dalam hati kita begitu. Saya pengen ini, pengen itu. Nah itu dalam hati sebetulnya. Nah dalam madhab Syafi'i disunahkan untuk mentalafuzkan, untuk mengucapkan, ya, untuk memperkuat niat kita, ya. Nah ini niat ini mengucapkannya adalah hukumnya sunnah. Kapan? Waktunya adalah ketika pertama kali membasuh muka. Ya. Lalu adapun pengertian tertib di sini adalah tidak mendahulukan satu anggota terhadap anggota yang lainnya. Ya, anggota badan yang lainnya. Jadi tertib. Ya, sesuai aturan, sesuai urutan, begitu. Lalu air ini dibagi menjadi dua macam. Ada air sedikit dan air yang banyak. Ya. Apa itu air sedikit? Air sedikit itu adalah air yang jumlahnya kurang dari 2 kullah. Ya. Sedangkan air yang banyak itu dalam mazhab Syafi'i adalah air yang melebihi daripada 2 kullah. Ya. Maka selama air tersebut tidak berubah rasa, warna, dan bau, maka kalau misalnya lebih dari 2 kullah, maka dianggapnya suci dan menyucikan begitu ya. Tapi kalau air yang di bawah 2 kullah, ya, maka yaitu begitu kena najis, walaupun dia tidak berubah warna, berubah rasa ataupun bau, maka itu dianggapnya airnya air najis begitu. Jadi tidak bisa dipakai begitu ya. Ya. Yang mewajibkan mandi, ya, jadi ada mandi. Jadi ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan wudhu dan dengan tayamum. Sedangkan di sini adalahnya hadas besar. Kalau hadas besar itu diwajibkan mandi. Ya. Kapan seseorang wajib untuk melakukan mandi, ya, atau dia terkena hadas besar? Ya ini ya. Pertama, ya, kalau yang sudah menikah ini, ya, itu melakukan hubungan suami istri, maka itu wajib mandi. Lalu kedua adalah ketika keluar mani, ya, ketika ihtilam, ketika mimpi, ya. Terus ketika orang itu mati, maka orang mati itu harus dimandikan. Lalu ketika keluar darah haid, ya, maksudnya ketika nanti bersuci, maka setelah haidnya beres, maka wajib bersuci yaitu dengan cara mandi. Lalu yang selanjutnya adalah darahnya adalah darah nifas. Apa nifas itu? Darah setelah melahirkan. Ya, makanya nanti darah itu kalau dalam fikih dibagi menjadi 3. Ya, ada darah haid, darah nifas, dan juga darah istihadah. Kalau istihadah itu adalah darah penyakit. Ya, kalau penyakit itu tetap diwajibkan sholat. Jadi kalau misalnya darahnya haid sama nifas itu apa namanya, tidak wajib sholat, bahkan haram untuk melakukan sholat ya. Nanti sholatnya setelah selesai gitu. Lalu melahirkan, ya ketika melahirkan pun sama ya, tidak wajib sholat. Fardu rukun mandi yang diwajibkan ada 2 perkara ya. Pertama adalah niat wajib mandi, lalu menyapukan air ke seluruh tubuh dengan sempurna ya. Lalu di sini syarat-syarat wudhu itu ada 10. Pertama adalah Islam ya. Jadi wudhu itu dianggap berpahala ya bila yang melakukannya orang muslim. Bagaimana kalau orang kafir dia melakukan hal-hal yang bersifat wudhu begitu ya, cuci tangan, kumur-kumur dan seterusnya sampai membasuh kaki, itu ya mencuci kaki, apakah sah? Tidak ya. Itu tidak dianggap sebagai ibadah ya. Itu hanya dianggap ya, sebagai mereka menyucikan diri
anggota tubuh mereka saja. Ya. Lalu yang kedua adalah tamyiz, yaitu sudah cukup umur dan berakal. Lalu suci dari haid dan nifas, ya. Karena kalau orang haid dan nifas, untuk mensucikan dirinya tidaklah dengan wudu, tapi harus mandi. Begitu. Itu pun kalau sudah selesai haid dan nifasnya. Lalu lepas dari segala hal dan sesuatu yang bisa menghalangi sampai air ke kulit, lalu tidak ada di salah satu anggota wudu yang merubah keaslian air, ya. Jadi jangan sampai berubah si airnya tersebut rasa, warna, dan bau. Lalu mengetahui hukum wudhu itu adalah wajib. Ya, mengetahui bahwa hukum wudhu itu adalah wajib. Lalu berkeyakinan bahwa semua fardu-fardunya itu ya adalah wajib. Sedangkan kalau sunnahnya ya tidak wajib. Lalu kesucian air wudhu tadi ya, tidak berubah rasa, air, bau. Terus masuk waktu sholat yang dikerjakan. Ya. Lalu yang membatalkan wudhu itu ada 4 macam atau 4 perkara. Ya. Itu apabila ada yang keluar dari salah satu kemaluan, ya, ada kubul, ada dubur, ya, ada yang di depan, ada yang di belakang, ya. Maka itu membatalkan wudhu. Ya, terus hilang akal, maksudnya itu gila begitu, ya, atau misalnya mabuk begitu, ataupun tidur, maka itu termasuk yang membatalkan wudhu, ya. Lalu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ini bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang berihram, kalau mahram itu orang yang diharamkan untuk dinikahi, ya. Nah ini ya mahram, ini bukan muhrim. Mahram, ya. Lalu menyentuh kemaluan orang lain, ya, tanpa adanya pelapis, ya. Nah, seperti itu. Dengan batnil kafi, ya. Kalau dalam kitab itu batnil kafi itu bagian dalam telapak tangan kaki. Lalu larangan orang yang berhadas, ya, di sini adalah hadas kecil, adalah sholat. Jadi kalau misalnya ada orang sholat tanpa wudhu dulu, maka itu tidak boleh, harus wudhu dulu. Karena termasuk wudhu itu syarat untuk melakukan ibadah sholat. Ya. Jadi harus suci. Terus tawaf, kemudian menyentuh kitab suci Al-Quran. Ya, ini adalah pendapat yang ikhtiyat, ya. Jadi menyentuh Al-Quran. Karena dalam ayat Al-Quran, la yamassuha ilal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci, ya. Walaupun dalam mazhab yang lain boleh dikatakan untuk memegang Al-Quran itu ada yang mengatakan boleh, tapi lebih ikhtiyat, lebih bagus, ya. Jangankan seperti itu, para salafus saleh itu bukan hanya Al-Quran, bahkan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, ya, itu dikisahkan ketika mereka menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu berwudu dulu sebagai bentuk penghormatan, takziman kepada qaul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidaklah harus sesuai dengan ini, ya, sesuai ayat atau dalilnya mana, enggak, tapi ini adalah bentuk penghormatan begitu. Toh kalau berwudu kan memang tidak disalahkan juga, ya, kapan saja, di mana saja untuk berwudu itu baik. Ya, larangan bagi orang yang berhadas atau junub. Nah, tadi seperti yang saya bilang, hadas itu ada 2 macam, ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, ini hadas besar. Kalau hadas besar yang dilarang ada 5 perkara. Pertama apa? Sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, juga i'tikaf di dalam masjid. Ustadz, kalau di DKI bagaimana? Ya, memang di sini ada ikhtilaful ulama, ya, ada perbedaan pendapat ulama bahwasanya menyentuh Al-Quran bagi yang junub, ya, bagi yang haid gitu, ataupun membacanya begitu. Ya, itu ada pendapat ulama lain begitu yang membolehkan, ya. Karena misalnya kalau dikhawatirkan, ya, lihat maslahatnya, kalau di Darul Quran misal begitu, ya, selama 1 minggu begitu tidak membaca Al-Quran, mungkin dikhawatirkan hafalannya bakal hilang begitu. Ya berarti bisa tidak usah baca, bisa misalnya lewat setel rekaman gitu, ya, kalau pengen ikhtiatnya.
Terus menyentuh tidak boleh, berarti jangan sentuh pakai tangan, bisa pakai lidi, pakai apa kan bisa ya untuk membukanya. Ya, pokoknya ini Ustaz tidak akan membahas tentang ikhtilaf, tidak membahas lebih mendalam karena waktunya amat sangat sempit ya. 5 menit lagi ya, nanti Ustaz bahas, baru nanti ada pengumuman-pengumuman. Larangan bagi perempuan yang sedang haid itu ada 10 macam. Pertama, sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, saum, i'tikaf di masjid, ya, masuk ke masjid, walaupun hanya sekedar lewat, ya, jika takut akan mengotori masjid tersebut. Lalu cerai, kemudian melakukan hubungan suami istri, ya, seperti itu. Ya, lalu tayamum. Nah, tayamum ini adalah pengganti wudhu. Jadi jika seseorang kesulitan, ya, tidak bisa melakukan ibadah wudhu, maka ada penggantinya yaitu dengan tayamum. Misal tidak bisa menggunakan air, maka bisa menggunakan tayamum, yaitu dengan menggunakan tanah atau debu. Ya. Pertama, hal-hal yang membolehkan seseorang melakukan toharoh dengan tayamum adalah pertama, tidak ada air untuk berwudu. Maka jika ada air, tayamumnya itu batal. Ya, jadi harus tidak ada air. Ya, ataupun misalnya, ya, kalaupun ada air, memang air tersebut hanyalah untuk sesuatu yang amat sangat penting, yang kaitannya dengan nyawa. Misalnya memang airnya hanya untuk air minum, sedangkan perjalanan masih jauh ke tempat yang tidak ada air. Lalu kedua adalah penyakit yang mengakibatkan tidak boleh memakai air. Ya, misalnya ada luka berat, ya, kecelakaan misalnya, ya, itu tidak boleh menggunakan air. Lalu tadi ini yang ketiga, ada air tapi hanya mencukupi kebutuhan minum. Ya. Lalu syarat-syarat mengerjakan tayamum itu ada 10. Pertama, bertayamum itu dengan tanah. Lalu tanahnya itu haruslah tanah yang suci, yang tidak terkena najis. Lalu tanahnya tersebut bukanlah tanah yang pernah dipakai sebelumnya, ya. Lalu murni dari campuran lain, baik itu tepung ataupun lainnya, ya. Masuk waktu sholat, lalu bertayamum tiap kali sholat fardu. Ya, jadi kalau tayamum itu untuk sholat fardu harus diganti tayamumnya. Beda kalau sholat sunat itu bisa dilakukan untuk beberapa kali sholat sunat. Tapi kalau sholat fardu, misalnya sholat zuhur, ketika sholat asar maka harus bertayamum lagi. Ketika sholat maghrib harus bertayamum lagi. Isya dan seterusnya. Ya, jadi hanya untuk satu kali sholat. Ya. Lalu berhati-hati bersungguh-sungguh dalam mencari arah kiblat sebelum bertayamum. Menyapu muka dan kedua tangan 2 kali. Ya, mengusap tanah tayamum secara masing-masing terpisah, menghilangkan najis di badan terlebih dahulu, yaitu. Rukun-rukun tayamum ada 5 macam. Pertama, memindahkan wudhu, niat, mengusap wajah, mengusap kedua belah tangan sampai siku tertib antara 2 usapan. Lalu perkara yang membatalkan tayamum ada 3 macam, yaitu semua yang membatalkan wudhu. Ya, ini sama murtad juga ya. Lalu ketika adanya air, ya. Jadi misalnya dia ragu-ragu, misalnya ada air apa enggak, ada air apa enggak, ya dia harus mencari dulu. Jadi intinya yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu mencari air. Jadi harus ada proses pencarian dulu, ada proses usaha dulu untuk mencari air. Ya, perkara yang jadi suci asalnya najis. Ya, di sini ada khamar. Ya, ini hal-hal yang najis itu bisa menjadi suci. Nah, misalnya khamar, ya, khamar itu bisa menjadi suci jika, ya, jika menjadi cuka. Ya, bagi yang mau koreksi silakan. Nanti kalau yang telat bisa lihat rekamannya di sini, ya, rekaman biasa di YouTube gitu ya. Nanti tinggal kalian memperhatikan begitu ya, mana yang tidak dimengerti. Ya. Lalu kulit binatang ketika dicamak atau ada beru ya kalau dalam bahasa Arab. Kemudian macam-macam najis. Najis itu ada najis mughaladzah, najis besar,
ya, yang dimana harus dicucinya sampai 7 kali, yaitu anjing, begitu ya sebagai contoh. Najis mukhaffafah, najis yang ringan, yaitu bayi yang tidak makan selain susu daripada ibunya, ya. Lalu mutawassithah, yaitu najis selain yang di atas, itu pertengahan, ya. Jadi kalau najis mukhaffafah itu cukup diperciki saja. Ya. Cara menyucikan najis. Nah, yang pertama adalah najis mughaladzah. Jadi najis mughaladzah sebagaimana Ustaz tadi sebutkan haruslah dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah menggunakan tanah. Lalu ada najis mukhaffafah. Ya, mukhaffafah ini paling rendah, paling ringan. Untuk mensucikannya cukup dengan memercikkan air secara menyeluruh dan menghilangkan ya si najis tersebut. Ya. Lalu najis mutawassithah juga ya ada macamnya. Ya, ini waktunya sudah mau habis karena menggunakan Zoom. Nah, udah bab salat ya, tinggal bab salat. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya ataupun kalau tidak sampai, ini kan mau murojaah ya. Jadi kalian tinggal baca saja materi yang sudah diberikan ini ataupun mengingat-ingat kembali materi yang sudah diberikan terdahulu oleh Bu Iklina atau Bu Esa dulu ya yang pernah mengajar fikih. Jadi insya Allah kalau fikih ya mazhab Syafi'i kita pelajari itu kitab apapun itu sama intinya ya, materinya sama ya. Rukun sholat, rukun wudu, pembatal wudu, pembatal sholat itu sama semuanya ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Jadi pengumuman ya, mumpung ada semuanya sebelum Ustaz akhiri ya, Ustaz screenshot dulu yang hadir. Berarti yang tidak ada di screenshot tolong kasih tahu temannya, suruh menghubungi Ustaz. Ini kenapa biar ya, udah ya. Oh, udah ya tadi Agiar udah ya. Ya, jadi insya Allah ujian nanti ada 2 macam, ujian praktek sama ujian tulisan. Tulisan sebagaimana materinya sebagaimana ujian-ujian yang lain, kalau tidak salah 50 soal ya. Nanti bisa lihat lah ya di kisi-kisi atau di ini dari mana materinya, dari sini ya, materinya dari sini, yaitu dari kitab Safinah ini ya sebagai materi pokok. Jadi pokoknya itu terlepas kitabnya apa, yang penting kitab Madzhab Syafi'i ya yang Ustaz berikan ini kitab Safinah ini ya, yaitu 4 bab, bab toharoh, bab sholat, bab saum, bab zakat. Jadi kalau mau pakai kitab yang kemarin yang sudah dipelajari, insya Allah juga bisa ya. Kitab fikih wadih juga sama ya. Lalu untuk ujian praktek, nah ujian praktek kalian membaca kitab yang mana? Ya itu kitab yang sudah kita pelajari fikih wadih. Nah, kalau kalian bingung, Ustaz gimana? Kita kan mau belajar lagi susah, bukunya nggak ada. Nanti Ustaz bagi fotonya, difotokan sama Ustaz ya. Materi-materi yang akan diujikan. Lalu kalau kalian bingung bisa latihan, tinggal lihat aja kan materi di Ustaz mah direkam ya. Jadi tinggal lihat saja ke materi yang sudah diberikan. Jadi nanti persiapan untuk ujian praktek juga nanti untuk ujian sekolah nanti. Nanti insya Allah jadwalnya akan disampaikan kemudian. Lalu satu lagi nanti ada ujian komprehensif. Ujian komprehensif bagaimana? Nanti sama dengan materi-materi yang sebelumnya. Cuma nanti kalau untuk kalian itu lebih dipermudah. Karena nanti materinya nanti akan langsung bisa berikan PDF-nya. Nanti dipilih ya. Misalnya ada yang sholat duha, ada yang apa begitu ya, materi-materinya insya Allah tinggal dipakai, dipelajari, disilakan nanti insya Allah diusul untuk ujian komprehensifnya. Ya sudah habis jam 11 pas. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis, subhanakallah bihamdika asyhadu Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya.